Ya, oke, selamat sore ya. Jadi sekarang ini akan saya jelaskan lanjutkan filter analog ya, yang setelah kita desain low pass, kemudian menuju ke high pass, nanti ini kita akan melanjutkan sampai ke desain filter band pass dan band stop atau band reject ya, kalau band stop itu atau band reject. Jadi band passnya nanti bagaimana cara mendesain band pass yang berdasarkan desain dari low pass yang nanti akan kita tentukan. Jadi parameter-parameter apa aja yang harus kita perhatikan ya. Nanti akan saya jelaskan di sini secara singkat, nanti Irsal akan memberikan simulasinya. Bagaimana itu disimulasikan dengan benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke band pass filter dulu. Yang dikatakan band pass itu adalah berarti ada bagian daripada frekuensi tertentu yang akan dipas. Artinya jadi respon frekuensinya adalah untuk frekuensi cut off tertentu dia mulai naik. Nah, untuk kemudian ada frekuensi cut off yang kedua dia mulai turun kembali. Nah, itu adalah band pass. Nah, kalau kita lihat frekuensi responnya adalah kira-kira seperti yang di bawah ini. Nah, ini adalah band pass. Ya, ini adalah frekuensi respon band pass. Kemudian pada saat frekuensi tertentu dia mulai naik, ya, kemudian dia akan turun kembali. Ini band pass. Jadi yang kita lihat adalah bagian pas dari sini biasanya. Yang kita gunakan adalah pas bandnya di sini berapa. Kalau band stop, kebalikannya, kebalikannya. Berarti kalau band stop itu filter itu untuk frekuensi cut off tertentu dia mulai turun dan kemudian dia akan naik kembali sampai di frekuensi tertentu dia akan flat kembali. Jadi ini tujuannya adalah kalau band stop ini kita mau menghilangkan frekuensi tertentu. Misalkan aja di sini ada noise gitu. Misalkan di daerah sini ada noise, maka noise ini mau kita hilangkan atau ada interference di sini, interference-nya mau kita hilangkan. Nah, kita menghilangkan itu menggunakan band stop. Tapi kalau band pass itu digunakan untuk mengambil atau kita maunya bekerja di frekuensi ini antara F1 sama F2. Ya, yang lain saya enggak mau bekerja di sana. Jadi di bawah F1 atau di atas F2 saya tidak mau bekerja. Itu gunanya band pass. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mendesainnya. Ya. Semua desain-desain filter ini berdasarkan desain yang low pass. Jadi jumlah komponen di low pass, terus kemudian slope-nya yang mau diinginkan berapa, itu seperti yang dilakukan di low pass. Nah, tapi ada konversi tertentu di mana low pass itu bisa nanti menjadi high pass, bisa menjadi band pass, dan bisa menjadi band stop. Ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Pada saat kemarin kita, minggu-minggu kemarin kita belajar low pass, misalkan aja jumlah komponennya adalah 5, ini adalah komponen normalnya yang untuk low pass misalnya ya. Nah, kalau ganti high pass, kemarin sudah kita bahas juga bagaimana kalau ini low pass menjadi high pass dengan frekuensi cut off yang sama, dengan penurunan slope yang sama, kita gunakan model kebalikannya, ya, inverse-nya. Jadi untuk L diganti dengan C, untuk C diganti dengan L, ya. Dan nilainya juga invert-nya, jadi sepernya. Kalau ini asalnya 1,8, kalau high pass menjadi 1/1,8 untuk nilai normalnya, ya. Nah, untuk nilai normal dan sebagainya itu Anda lihat dulu aja di video sebelum ini, yaitu tentang low pass. Bagaimana mendesain low pass dengan menggunakan nilai-nilai normalnya dia, ya. Itu kalau kita mau desain ke high pass. Nah, nanti ini kita mau lihat bagaimana kalau kita mau mendesain itu menuju ke band pass. Nah, untuk menuju ke band pass, kita tidak melihat, kalau di low pass kita lihat frekuensi per frekuensi cut off-nya ya. Jadi frekuensi di mana slope itu kita inginkan dibagi dengan frekuensi cut off. Masalahnya kalau di band pass itu frekuensinya tidak ada frekuensinya adalah frekuensi tengah. Ada dua frekuensi cut off, ada dua frekuensi cut off yang bawah. Frekuensi slope yang bawah, ya. Ya. Nah, karena dia menggunakan bandwidth, ya, bandwidth min 3 dB dan bandwidth untuk slope tertentu. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mendesain band pass.
Nah, misalkan contoh di sini, ya, contoh di sini, contoh 38 ini. Ya. Untuk butterworth low pass, ya, kita mau mentransform menjadi band pass, maka kita nggak bisa pakai F per FC-nya. Kalau yang di low pass kita pakai F per FC, tapi di sini kita pakai bandwidth 3 dB-nya, bandwidth cut-off-nya berapa, dibanding dengan bandwidth yang mau di slope yang kita inginkan itu berapa. Contoh di sini adalah untuk bandwidth 3 dB, 2 MHz, untuk bandwidth yang 40 dB, turun 40 dB itu 6 MHz. Berarti seakan-akan kalau kita lihat gambar di sini, ya. Nah, untuk min 3 dB ini, bandwidth di sini itu adalah 2. Yang di bawah untuk bandwidth yang 40 dB yang di bawah sini berarti ini diminta bandwidth-nya adalah 6. Jadi di sini bandwidth-nya 6, di sini bandwidth-nya 2. Itu adalah spesifikasi dari bandpass yang diinginkan di soal ini. Nah, nanti Irsal akan memberikan contoh ya, bagaimana dia mendesain bandpass terus kemudian disimulasikan. Nah, untuk bandpass ya, kita desain berdasarkan bandwidth per bandwidth cut-off-nya. Misalkan contoh di sini tadi, berarti bandwidth yang 40 dB adalah 6 dibagi dengan 2 berarti 3. Ya. Nanti kita lihat bandwidth per bandwidth cut-off-nya itu adalah 3. Kita lihat di tabel yang untuk filter low pass, kita lihat yang F per FC-nya 3. Jadi dianalogkan dengan F per FC-nya 3. Nanti akan ketemu berapa elemen yang dibutuhkan. Oh, ternyata untuk F per FC 3 atau bandwidth per bandwidth C itu 3, itu dibutuhkan 5 elemen. Berarti saya pasang nanti 5 elemen. Jadi gambarnya seperti mana ya? Seperti gambar yang di atas ini. Ada 5 elemen. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Low pass-nya ada 5. Ada 5 elemen seperti ini. Nah, untuk low pass yang 5 elemen seperti ini, kalau jadi band pass bagaimana? Nah, nanti kita lihat bagaimana cara membuat dia menjadi band pass dengan desain dari low pass. Ya. Nah, nanti caranya adalah nah, kita menggunakan transformasi seperti ini kalau untuk band pass. Jadi misalkan tadi ketemunya itu bukan 5 elemen, cuma 3 elemen ya. Jadi ada C, ada L, ada C. Ini nilai normalnya, Mas ya. Maka untuk mendesain ke band pass, ya, C yang asalnya tadi itu ditambah dengan L, ya. Nah, kalau C-nya itu paralel dengan RL beban, maka dia ditambah L yang paralel dengan beban. Berarti seakan-akan ada C dan ada L yang nilai normalnya sama. Nah, kemudian yang ini, yang ada L3 ini nilai normal 3. Berarti L ini kan seri dengan beban di sini. Nah, kalau seri dengan beban berarti dia ditambah dengan C yang normalnya besarnya sama adalah 3 yang seri dengan beban. Kemudian kalau untuk C yang kedua di sini ada 2, karena ini paralel dengan beban maka dia akan ditambah L yang paralel dengan beban dengan nilai yang sama seperti C-nya. Maka rangkaian ini ya, nanti kalau kita simulasikan dia akan menjadi band pass berdasarkan nilai yang kita ambil dari low pass-nya tadi itu. Nilai normalnya sama. Ya, nanti kita akan diberikan contoh dengan Irsal nanti ya. Nah, bagaimana menentukan frekuensi tengah? Frekuensi tengah itu, frekuensi tengahnya ini adalah, berarti frekuensi tengahnya adalah akar dari, misalkan yang di atas ya, yang 45 cut off rendah sama cut off tingginya 75, maka frekuensi tengahnya 58,1. Ini untuk menentukan frekuensi tengahnya berapa. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan aja untuk frekuensi sampingnya berapa? Ya, sama aja. Berarti kalau sudah diketahui frekuensi tengahnya, kalau di sini diketahui 1125, maka frekuensi yang sini bisa dicari. Ya, dengan persamaan yang sama bahwa frekuensi tengah adalah akar dari frekuensi 1 kali frekuensi 2. Akan ketemu 27 dengan angka yang sama ya. Nah, oke. Nah,
Sehingga nanti bandwidth-nya berapa? Kalau bandwidth 40 berarti 25 dikurangi 27 sekitar 100, ini sekitar 30 berarti sekitar 3. Seperti yang diinginkan ya. Itu untuk band pas. Nah, untuk mengembalikan ke nilai normal sama seperti low pass ya. Ini persamaan untuk mengembalikan ke nilai normalnya dia. Nah, sekarang bagaimana untuk band stop yang dengan yang karakteristiknya seperti ini? Ya. Maka juga desainnya dari low pass. Ya, dari low pass. Dari semua komponennya kamu cari di low pass dulu dengan menggunakan bandwidth 1, bandwidth BWC dibagi BW. Ya. Terus kemudian itu digunakan untuk mencari F per FC-nya yang di tabel yang di low pass. Nanti setelah ketemu, nah, misalkan jumlah komponennya 3, ya, misalkan ini nilai normalnya 3, 6, 9. Nah, untuk band stop menjadi seperti ini. Ya. Jadi untuk 3 yang paralel dengan RL, ya, ditambah seri. Nah, balik ya. Ingat ya. Untuk C yang asalnya paralel dengan RL akan ditambah dengan L yang seri dengan C-nya. Tapi untuk L di sini L ini ada L6 ya. L6 ini kan ini kalau ada RL di sini, L yang 6 ini dengan RL-nya kan seri. Maka dia akan ditambah C yang paralel dengan L itu. Jadi seperti kebalikannya yang band pass tadi itu. Nah, kalau ini yang paralel ditambah seri, C-nya ditambah L. Sehingga rangkaiannya untuk band stop menjadi seperti ini. Ya, untuk band pass menjadi seperti yang atas tadi. Nah, ini untuk band pass. Kalau paralel ditambah paralel, kalau seri ditambah seri. Jadi kalau untuk band stop ditambah, kalau paralel ditambah serinya, kalau seri ditambah paralelnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau ini kita simulasikan, kita masukkan ke multisim, dia akan menghasilkan band stop. Nah, nanti setelah ini mungkin Irsal bisa memberikan apa? Simulasinya ya, simulasinya. Nah, mengembalikan dari normal menuju nilai aslinya ya menggunakan persamaan yang sama. Yang pada saat low pass itu tidak berbeda. Jadi C-nya adalah C yang normal, hasil normalnya dibagi dengan 2pi R kali B. Ya. Nah, kemudian L-nya berapa? Ya seperti ini. Sama, tidak berbeda. Tidak berbeda. Ya. Oke, setelah ini mungkin Irsal bisa siapkan, Irsal. Kamu contohkan kira-kira kamu mendesain apa, terus kemudian kamu simulasinya kamu jelaskan. Oke, terima kasih. Silakan Irsal. Saya tak stop share dulu. Oke, terima kasih Pak Yo atas kesempatannya. Jadi saya akan mensimulasikan dengan multisim rangkaian band pass dengan membuat terlebih dahulu model normalnya. Di sini ada kasus yaitu diminta kita mendesain sebuah band pass filter dengan bandwidth dalamnya 50 MHz dan bandwidth bawahnya 200 MHz. Sementara slope yang terjadi pada antara FC sampai ke bandwidth bawah itu 30 dB. Di sini terjadi penurunan 30 dB. Jadi yang dilihat yang biru ya, gambar yang biru ya, berarti. Ya. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi untuk mendapatkan rangkaian normalnya terlebih dahulu. Dari sini kita lihat grafik atenuasi dari filter Butterworth. Di sini saya potong dulu. Di sini Anda bisa lihat banyak sekali garis-garis komponen
yang menunjukkan slope-nya berapa dB. Karena kita tadi meminta minimal 30 dB. Jadi kita perkirakan garis ini yang dipantau. Terus kita sudah mengetahui B bawah dibagi B cut off itu 200/50 MHz. Dengan kata lain, perbandingannya adalah 4 kalinya. Karena 4 kalinya pada grafik atenuasi, kita lihat F per FC pada 0,4. Tadi sudah disinggung bahwa perbandingan bandwidth dengan perbandingan frekuensi itu setara pada prototipe low pass dan band pass. Nah, di sini kita sudah melihat pada komponen mana yang tepat untuk dijadikan band pass filter yang sesuai spesifikasi kita tadi, yaitu pada N komponen 3. Maka beranjak ke tabel Butterworth untuk mendapatkan nilai komponen normalnya, yaitu di sini 1,18, 0,78, dan 3,26. Ini adalah tabel komponen Butterworth yang menunjukkan N sama dengan 3. Nah, di sini harus hati-hati bagaimana kita melihat model rangkaiannya. Apakah rangkaian atas atau bawah? Karena kita sudah mempunyai RS per RL, yaitu sama dengan 2, maka kita cari di sini. Apakah ada 2 di sini? Karena tidak ditunjukkan angka 2, maka kita harus memakai model bawah, yang artinya RL per RS. RL per RS yaitu 50/100, maka kita dapatkan 0,5. Di sini kita mendapatkan nilainya yang tadi saya sebutkan. Maka kita sudah mendapatkan rangkaian prototipenya. Berikut ini rangkaian prototipenya yang sudah saya rangkai pada multisim. Jadi angka pertama tadi, kemudian angka kedua, dan angka ketiga bersama dengan RS dan RL-nya. Dari model prototipe low pass, kita bisa mengubahnya menjadi band pass dengan cara yang sudah disebutkan Pak Yo, yaitu dengan memparalelkan C yang diparalelkan dan L yang diseri dengan C. Berikut ini hasil rangkaian band pass dari prototipe normal. Anda bisa perhatikan di sini. Jadi L atau komponen yang saling seri dengan RL itu diberi couple sebuah kapasitor yang diserikan. Begitu juga dengan L1-nya. Sementara komponen yang shunt atau paralel dengan RL, yaitu C di sini, diberi couple yang juga paralel juga. Dan nilai-nilainya harus sama sesuai dengan komponen asalnya. Jadi di sini induktor asalnya 1,18, diberi couple-nya sebuah kapasitor dengan nilai 1,18 juga. Dan demikian pula yang lainnya. Nah, sekarang tugas kita adalah mengubah nilai normal ini menjadi nilai real. Maka kita menuju ke rumus konversinya. Rumus konversinya bisa Anda lihat di sini. Nah, jadi ada 2 rumus. Yang atas ini adalah rumus untuk komponen yang saling paralel terhadap beban. Sementara yang bawah adalah rumus yang saling seri terhadap beban. Jadi ada 4 rumus yang harus Anda perhatikan dan harus hati-hati dalam memasukkan nilai-nilainya. Kita kembali lagi ke rangkaian.
Jadi jika dimasukkan satu-satu, diteliti satu persatu, nilai C yang pertama paling atas itu adalah untuk mengisi nilai C3 ini. Kemudian nilai L ini adalah couple dari C3 tadi, yaitu nilai LB. Sementara rumus yang di bawah itu untuk rangkaian yang seri terhadap R2 ini. L2, CA, L4, dan CB. Jadi itu harus benar-benar memasukkan dengan baik, karena jika salah maka rangkaian realnya juga salah. Kemudian kita pergi ke nilai realnya. Ya, berikut ini nilai realnya. Anda bisa memakai bantuan alat bantu apapun. Di sini saya pakai bantuan Excel untuk menghitung semua ini. Dan berikut ini hasil-hasilnya berdasarkan rumus yang sebelah kiri ini. Jadi kita mendapat induktor dalam orde nano dan kapasitor dalam orde pico. Sewajarnya seperti itu. Anda bisa mencari errornya dengan mudah apabila induktor dan kapasitornya tidak pada nano atau pada pico. Maka rangkaian bandpass sudah jadi dan Anda tinggal mencobanya. Pada multisim, percobaannya menggunakan switch frekuensi AC. Di sini agar lebih jelas, vertical scale-nya Anda ganti ke desibel terlebih dahulu. Kemudian simulate. Ya, secara garis besar sudah terlihat bahwa analisis frekuensinya terlihat seperti respons dari bandpass, yaitu ada pada suatu frekuensi tertentu yang sinyalnya tinggi dan yang lainnya diatenuasi. Sekarang kita lihat lebih detailnya. Nah, kita cek apakah spesifikasi kita sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Kita geser frekuensi dari kursor merah ini ke 100 Hz dan yang biru ke 150 Hz. Nah, Anda bisa saksikan ini merupakan representasi dari bandwidth atas, yaitu 50 MHz. Di sini atenuasinya adalah 14 dB. Mungkin Anda kira bukan 3 dB karena ada insertion loss yang berasal dari impedansi dari filter. Artinya 14 dB ini itu 3 dB plus 11 dB dari insertion loss. Kemudian Anda cek slope-nya ada sekitar 250 dan 50. Ya, Anda mendapatkan bandwidth bagian bawah sebesar 200 MHz. Di sini Anda bisa lihat penurunan 44 dB dari sinyal aslinya. Artinya rangkaian sudah sesuai spesifikasi, yaitu ada terjadi penurunan 30 dB dari frekuensi cutoff. Tadi frekuensi cutoff kita dapatkan 14 dB, dan sekarang pada slope di bandwidth 2 didapatkan 44 dB, atau turun 30 dB sesuai dengan spesifikasi. Dari min 14 menuju ke min 44, jadi 30 dB. Ya. Berikutnya rangkaian ini bisa dikembangkan menjadi rangkaian bandstop. Caranya mirip, hanya saja ada pembalikan beberapa komponen dan rumusnya. Jadi kita kembali ke model awal.
model prototipe awal. Untuk spesifikasi yang sama, pada benchtop model bandwidth-nya sedikit berubah. Yang pada awalnya diinginkan bandwidth atas adalah 50 dan bandwidth bawahnya 200. Untuk rangkaian yang sama, bandwidth-nya harus dibalik. Karena benchtop itu modelnya seperti ini. Jadi bandwidth yang atas tuh lebih lebar daripada bandwidth yang bawah. Yang artinya yang atas adalah 200 MHz dan yang bawah 50 MHz. Ya, ini untuk catatan saja. Yang terpenting adalah cara merangkainya. Untuk merangkainya, kita lihat rangkaian low pass tadi dengan nilai yang sama. Akan tetapi, untuk komponen-komponen yang saling seri dengan beban, kita paralelkan dengan couple-nya. Sementara rangkaian komponen yang saling paralel, kita beri couple yang saling seri. Berikut ini gambarnya. Berdasarkan tadi model low pass yang tadi, sekarang kita mendapatkan induktor yang terkopel dengan kapasitor yang saling paralel. Begitu juga dengan induktor satunya. Sementara kapasitor yang tadi paralel dengan resistor beban, sekarang diberi rangkaian seri dengan induktor, sebuah induktor dengan nilai yang sama. Nilai-nilai ini kemudian juga dikonversikan ke nilai realnya. Tadi pada rumus bandpass seperti ini rumusnya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan rumus yang bandstop. Anda harus perhatikan di sini. Ya. Rumus ini tadi terlihat sama, akan tetapi penggunaannya berbeda. Untuk yang bawah ini digunakan untuk yang paralel. Paralel. Maksudnya komponen yang kumpulan paralel. Ini untuk kumpulan yang seri. Jadi kita masukkan nilai-nilai ini. Rumus yang atas digunakan untuk C2 dan LA. Rumus yang bawah kita gunakan untuk komponen L1, L3, CA, dan CB. Kebalikan dari penggunaan rumus konversi dari bandpass. Nah, sekarang kita ke rangkaian realnya. Berikut ini nilai-nilai konversinya. Anda bisa menggunakan alat bantu seperti Excel supaya perhitungan lebih cepat. Setelah dikembalikan ke nilai realnya, kita cek simulasinya. Sama dengan yang tadi, kita gunakan sweep analisis dan simulate. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa respons ini merupakan ciri dari respons bandstop filter. Kita geser. Di sini terjadi atenuasi pada frekuensi tertentu. Frekuensi itu adalah dimulai dari cut off yang tadi kita berikan, yaitu pada cut off bawah 50 dan cut off atas 250. Ya. Demikian penjelasan dari bandpass dan bandstop. Terima kasih menyaksikan. Oke, terima kasih Sal. Ya, jadi itu
cara mendesain dan cara mensimulasikan filter analog, ya, menggunakan model normalisasi. Ya. Untuk jelasnya, kalau Anda nggak jelas, silakan kembali lagi ke yang low pass dan high pass itu. Jadi lanjut sama yang ini lagi, nanti Anda akan lebih mengerti. Oke, demikian penjelasan untuk filter, ya, untuk komponen-komponen yang digunakan di radiofrekuensi dan antena ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Sal. Ya, Pak.